Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya. Para warga sekolah apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka masih akan membahas atau memberikan informasi seputaran tentang KJP Plus nih ya. Karena sudah mulai ada pendaftaran untuk KJP Plus tahap 1 tahun 2023. Apa yang akan Mas Eka beritahu nih? Ya kan udah pada lihat di thumbnail ya. 23 dosa yang tidak boleh dilakukan oleh penerima KJP agar KJP-nya tetap berlanjut dan tidak terblokir. Apa aja sih Mas Eka 23 dosa itu? Ya, jangan sekali-kali melakukan 23 dosa ini ya. Salah satunya dilakukan, maka KJP-nya pasti akan bermasalah nantinya dan nanti yang repot para warga sekolah juga ya. Karena daftar KJP sekarang susah, terus tiba-tiba bermasalah KJP-nya atau terblokir KJP-nya ya repot ya. Nah, sebelum itu mungkin nih ada para warga sekolah yang baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Dan para warga sekolah juga bisa join di Telegram, Instagram, TikTok, dan Facebooknya Mas Eka ya. Oke, langsung aja yuk kita ke pembahasannya ya. Nah, untuk siswa yang atau syarat-syaratnya mendapatkan KJP apa aja sih Mas Eka? Itu sudah Mas Eka bahas di sini ya. Di sini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh penerima atau calon penerima KJP Plus tahap 1 2023. Dicek di sini ya. Ini syarat-syaratnya ada di sini semua. Kemudian jangan lakukan 23 dosa ini agar KJP-nya tidak terblokir atau bermasalah. Oke, yuk langsung kita ke website KJP-nya. Untuk para warga sekolah nih yang mungkin ingin tahu kira-kira saya penerima KJP atau bukan, itu bisa ngecek di sini ya. Dipilih status penerima KJP, kemudian sampai muncul tampilan seperti ini, masukkan nick-nya, di sini pilih tahunnya. Nah, saat ini masih tahun 2022, 2023-nya masih belum muncul, kemudian pilih tahapnya, di sini ada tahap 1 atau tahap 2, berarti kalau 2023 berarti tahap 1 ya, kalau yang 2022 lihat aja di tahap 1 ataupun tahap 2. Contohnya misalkan tahap 2, dicek. Jika nanti datanya ditemukan, berarti di sini ada datanya para warga sekolah nih, tinggal dicek ada nama, terus nomor rekening, bank, dan segala macamnya. Tapi kalau misalkan datanya tidak ditemukan seperti ini, berarti tidak terdaftar di KJP. Bagaimana cara daftarnya? Mas Eka akan beritahu di uh, konten berikutnya ya. Oke, ini dia 23 dosa yang tidak boleh dilakukan oleh penerima KJP agar KJP-nya tidak terputus ataupun tidak terblokir ataupun tidak bermasalah ya. Oke, yang di sini ada 23 ya, 1, 2, 3, 4 sampai 23, apa aja sih? Yuk kita bahas satu-satu ya. Yang pertama nih ya, yang tidak boleh dilakukan oleh penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2023 adalah nih, yang pertama nih, membelanjakan bansos biaya pendidikan di luar penggunaan yang telah diatur dalam Pergub. Contohnya, di dalam aturan hanya boleh misalkan dibelikan atau dibelanjakan untuk ATK, alat tulis untuk sekolah ya, pembelajaran seperti buku, tas, kemudian laptop dan segala macam. Dia beliinnya bukan untuk itu tuh, misalkan dibeliin untuk rokok, nah itu nggak boleh itu ya. Atau dibelikan untuk apalagi anting, ya itu nggak boleh, kalung gitu, itu tidak boleh ya. Kalau misalkan sampai terdeteksi seperti itu, maka nanti KJP-nya akan terblokir, itu yang pertama. Kemudian nah ini dua, merokok ya. Misalkan duit KJP-nya atau KJMU-nya digunakan untuk beli rokok nih ya, KJMU, KJP ya, KJP-nya dibeliin rokok nih ya, diambil duitnya terus dibeliin rokok ya, itu kalau ketahuan tidak boleh. Udah ini disalahgunakan ya, kemudian dia merokok pula, udah double tuh. Dua dosa telah dilakukan, maka KJP-nya bisa diblokir. Kemudian menggunakan dan mengedarkan narkotika dan obat-obatan terlarang. Wah, ini udah jadi pengguna dan bandar ya. Jangan, kalau misalkan ketahuan sudah ketangkap polisi pastinya, karena ketahuan dan KJP-nya diblokir, kemudian sekolahnya pasti di DO atau di drop off. Udah jatuh ketiban tangga, nyungsep pula ya. Jangan dah ya. Jadi jangan lakukan hal-hal semacam itu. Udahlah, nggak usah jauh-jauhin dah tuh narkoba dan obat-obatan terlarang ya. Jangan perlu menggunakan itulah. Jangan jangan sampai berkenalan dengan uh, obat-obatan atau narkotika lainnya, apalagi sampai mengedarkan, menggunakan aja enggak, apalagi mengedarkan gitu ya. Kemudian yang keempat, melakukan perbuatan asusila, pergaulan, dan pelecehan seksual. Ini juga nggak boleh nih, misalkan pelecehan seksual terhadap temannya atau pergaulan bebas, itu nggak boleh ya, itu dilarang. Nah, kalau ketahuan pasti
KJP-nya diblokir. Kemudian yang kelima, terlibat dalam kekerasan atau perundungan atau bullying ya. Jadi kalau misalkan, ngebully nih ya, ngebully temennya yang, "Cupu lah lu, apalah segala macam." Itu tidak boleh karena di sekolah juga kan, udah ada larangan untuk membuli ya. Kalau sampai ketahuan membuli seperti ini, KJP-nya resikonya akan terblokir ya. Kemudian nah ini dia, terlibat tawuran. Apa ini ya, zaman udah saat ini di 2023 masih aja ngeributin tawuran, apa yang mau diribut? Mendingan tawuran tawuran prestasi ya, jangan tawuran keributan, ya udah tawuran prestasi aja, ayo kita berantem secara prestasi gitu kan, bukan berantem dalam tanda kutip ya. Jadi, ya udah adunya adu prestasi aja gitu kan. "Ayo, mana sekolah lu nih? Ayo sini, coba tunjukin prestasi sekolah lu apa, nih sekolah gua prestasinya menang lomba juara robotika." Wah itu baru keren tuh ya, kalau misalkan, tawuran apa, tawuran cuma adu-adu apa, samurai lah, ya itulah, apa gitu kan, nggak ada manfaatnya. Kemudian kalau misalkan luka atau celaka udah luka, celaka, dikeluarin dari sekolah, KJP-nya hilang, orang tuanya nangis-nangis, pusing, apa manfaatnya? Nggak ada, gitu ya. Jadi, ini jangan ya dijauhin, ini dosa yang paling, dibenci nih untuk sekolahan ya. Pokoknya kalau udah terlibat tawuran udah pasti tuh dipanggil sama gurunya, mungkin di SP, mungkin diskor, atau bisa juga diberhentikan ya. Kemudian yang ketujuh adalah terlibat, geng motor atau geng sekolah. Nah ini kalau misalkan sifatnya positif gitu ya, dia buat geng sekolah tapi untuk, apa namanya, kelompok belajar ya, kemudian, prestasinya ada, itu mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan, geng atau kelompok geng sekolah ini membuat onar gitu, seperti, berkerumun untuk tawuran, itu nggak boleh. Misalkan ketahuan langsung KJP-nya diblokir. Nah ini lagi nomor 8, minum minuman keras, udah tahu minuman cair, dia minum yang keras-keras ngapain coba? Nah, minuman atau minuman beralkohol itu nggak boleh. Kalau sampai ketahuan, maka KJP-nya akan diblokir. Kalau nggak ketahuan gimana? Pasti akan ketahuan ya, sepintar-pintarnya tupai melompat, pasti dia akan jatuh juga. Kemudian terlibat pencurian ini apalagi ya, kalau misalkan terlibat pencurian berarti kan ketangkep tuh ya, udah ketangkep, biasanya di-DO dari sekolah, kemudian KJP-nya juga dihilangkan. Wah, 3 langsung sekaligus hilang, ya rugi ya. Kemudian yang ke-10, melakukan pemalakan, pemerasan, atau penjambretan. Kalau pemalakan atau pemerasan ini biasanya kolektif, kolekan ya, biasanya ada pentolan lah, sosok jadi jagoan di sekolahnya, "Weh, kolekan kolekan, sini kolekan, buat A, B, C, D, C, D, segala macam." Nggak tahu ya kalau sekarang masih ada apa nggak, kalau zaman-zaman dulu tuh namanya kolekan tuh, pentolan yang mintain gitu ya. Nah ini kalau misalkan sampai ketahuan seperti ini, apalagi sampai penjambretan, dia KJP-nya juga sama, ya akan dihapus, KJP-nya akan diblok langsung ya. Kemudian terlibat perkelahian nih, berantem ya, itu juga nggak boleh. Kemudian terlibat penipuan, udah berantem nipu, udah tuh double KJP-nya langsung cut, ya enak aja tuh ya. Kemudian terlibat mencontek massal, nah ini mencontek massal maksudnya gimana ya, Mas, juga masih agak bingung, masa dalam satu sekolah dia nyontek semua? Pasti ada anak yang baik lah, nggak mungkin satu sekolah itu jadi nyontek semua gitu, kayaknya, cuma ada di film-film deh, nggak tahu ya kalau di dunia nyata ada apa enggak, tapi kayaknya nggak ada deh ya, paling hanya segelintir orang lah, yang mungkin yang dimaksud dengan masalah itu segelintir orang, lebih dari 10 atau lebih dari 5 contekannya bersama-sama. Nah itu juga bisa KJP-nya dihentikan. Ya mungkin ini sih, dosa yang, rendah ya maksudnya, ya tergantung dari gurunya yang ketangkep basah lah, tapi secara aturan memang itu nggak boleh ya. Kemudian membocorkan soal kunci jawaban ya, seperti ini misalkan, ujian nasional ya, dia soalnya dibocorkan, ya tapi dari mana siswanya dapat soal? Kan siswanya juga di ujian, ya bingung jadinya ya. Pokoknya kalau misal membocorkan atau, memberi kunci jawaban itu juga KJP-nya dicopot atau dihilangkan. Kemudian terlibat, provokasi, porno aksi atau pornografi, ini udah jelas ya KJP-nya bisa terblokir. Kemudian nomor 16 itu menyebarluaskan gambar tidak senonoh ya. Nah, misalkan itu ya gambar-gambar atau video-video yang, sedang sedang hot, viral-viral, kemudian disebar-sebarkan ya melalui media daring. Kayak misalkan kebaya ijo tuh ya, ayo siapa yang nonton kebaya ijo gitu. Terus, apalagi banyaklah ya, nah itu ketahuan menyebarkan itu ya, itu bisa langsung di-cut KJP-nya. Ini kan sama dengan, porno aksi tadi, pornografi itu ya, tidak boleh ya.
Kemudian 17 membawa senjata tajam dan peralatan lain yang membahayakan, itu juga nggak boleh. Ke sekolah bawa celurit, bawa obeng, bawa apalah itulah, samurai itu sekolah mau ngapain, sekolah bawa pulpen ya. Ngapain apalagi anak SD bawa-bawa celurit apa, buat apa, buat ngarit atau buat di kebun atau buat apa gitu. Itu kalau ketahuan itu langsung aja tuh KJP-nya di cut. Makanya Bapak Ibu ya yang punya siswanya tolong diperhatikan putra-putrinya ya, selalu dicek tuh tasnya ya, apakah ada barang-barang atau benda-benda yang mencurigakan, sehingga nanti saat sekolah mungkin ada razia yang tanpa diketahui oleh siswanya, terus ketangkep basah, KJP-nya dicopot, kan kita-kita juga orang tuanya yang agak repot gitu ya, agak pusing, udah KJP-nya hilang, anak kita bermasalah, aduh pusing dah pokoknya urusannya ya. Jadi ya dikontrol lah, kita juga di sekolah biarin guru mengontrol, kemudian di rumah juga orang tua jangan lepas begitu aja, kontrol juga ya. Selalu dicek isi handphonenya, kemudian tasnya dicek dan segala macam agar semuanya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian nah ini 18, sering bolos sekolah minimal 4 kali dalam 1 bulan. Tuh dikasih minimal loh 4 kali dalam 1 bulan. Kalau misalkan 1 minggu bolos ya, ya 1 minggu dalam 1 bulan berarti 7 hari atau 8 hari dalam 1 bulan, udah langsung ini mah wali kelasnya lapor ke TU-nya atau panggil orang tuanya suruh buat surat pernyataan, KJP-nya copot, udah selesai perkaranya. Jadi orang tua nih yang anaknya memang jarang masuk dan segala macamnya, itu tolong diingatkan ya, jangan sampai berkali-kali. Kadang nih juga orang tua kalau perkembangan anaknya kayaknya malas banget dipanggil ke sekolah, giliran masalah KJP baru dah dia datang gitu ya. Jadi perhatikan, karena di sini ada ketentuannya kalau misalkan sampai lebih dari 4 kali bolosnya dalam 1 bulan, udah langsung KJP-nya di-cut. Kemudian yang 19, sering terlambat tiba di sekolah berturut-turut atau tidak berturut-turut minimal 6 kali dalam 1 bulan. Terlambat juga sama, KJP-nya bisa dihentikan. Biasanya kalau sekolah-sekolah itu punya skor ya, skorsing, misalkan poin, misalkan dia telat 1 menit, poinnya berapa, ternyata begitu diakumulasi poinnya sekian, dia dapat SP. Itu bisa aja tuh oleh sekolah dihentikan KJP-nya ya. Kemudian menggandakan atau menjaminkan bansos, halo ya, ini artinya menjaminkan itu ya bisa digadai ya. Ini ada nih yang kayak begini ya, digadai. Nah, digadai digadai seperti ini itu nggak boleh ya, kalau misalkan ketahuan udah langsung di-cut ya. Kemudian menghabiskan bansos biaya pendidikan untuk belanja penggunaan yang tidak secara nyata dibutuhkan. Contohnya kayak tadi beli anting, ya terus kemudian, beli apa lagi ya, orang tuanya tuh kadang bayar bayar kontrakan atau beli etalase, ya pernah lagi itu beli etalase, etalase dagang, Pak. Aduh, buat apa gitu maksudnya, ya kalau buat dagang ya jangan pakai ngambil duit dari KJP gitu kan, ya duit dari yang lain atau biaya dari yang lain, KJP udah buat anaknya gitu, tahu itu buat usaha, tapi peruntukan KJP itu bukan buat itu gitu ya. Itu lagi tuh pernah ada ya, dia beli etalase, kemudian beli bensin, makan di restoran pakai KJP, hebat ya. Nah ini lagi, nomor 22 menjaminkan bansos, biaya pendidikan kepada pihak manapun. Nah ini juga nggak boleh nih, ini sama kayak gadai. Kalau ketahuan udah banyak nih yang begini-begini, ya lagi tuh di Facebook ada tuh yang nawarin malah, "Nih saya gadai 1 juta," udah hebat tuh kartunya di 1 jutain. Aduh ampun yang begitu-gitu ya. Udah sekarang susah dapat KJP, udah deh jangan macem-macem, jangan neko-neko ya, karena sayang kalau misalkan KJP-nya nanti terblokir atau cuma dari oknum, kemudian nanti dipukul ratain semua kan jadi rugi semuanya gitu ya. Yang 23, dosa terakhir adalah melakukan perbuatan yang melanggar peraturan tata tertib. Jadi tatib di sekolah itu tidak boleh dilanggar ya. Kalau misalkan dilanggar nanti dipanggil, ya itu KJP-nya bisa dicopot tuh ya. Jadi makanya putra-putrinya, Bapak Ibu diperhatikan baik yang di jenjang SD, SMP maupun SMA, jangan mentang-mentang SMA sudah dewasa, kemudian kita orang tuanya lost begitu aja. Justru ketika dewasa inilah pengawasan kita agak lebih selektif atau lebih ketat ya. Kita sering cek, sering ngobrol gitu sehingga nanti tidak masuk dalam 23 dosa ini. Jangan sampai nanti kita udah berharap banyak dari KJP gitu kan, bahkan membantu perekonomian kita untuk biaya sekolah di KJP-nya, terus cuma gara-gara satu hal dari 23 ini KJP-nya dihentikan, kan rugi. Sementara daftar KJP seperti yang kita ketahui bersama, semakin tahun semakin maju, dia semakin sulit ya untuk mendapatkan banyak ribuan orang, ratusan orang yang mengantri untuk dapat KJP tersebut.
sampai dengan saat ini masih belum dapat. Nah, yang udah dapat terus disia-siakan, ya udah nanti nggak dapat lagi bingung sendiri. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah pastinya ya. Dan seperti biasa jika ada pertanyaan silakan langsung tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga pastinya. Oke, Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.